Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penumpang semuanya, apa kabar siang ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia ya. Walaupun masa pandemi tetap harus semangat, sehat dan bahagia ya. Salah satu caranya adalah pakai masker ya, cuci tangan dan jaga jarak. Insya Allah kita dalam keadaan sehat. Saudaraku semuanya, salah satu tujuan yang dilakukan manusia adalah manusia ingin dapat kepuasan. Sekali lagi, salah satu ketika manusia melakukan sesuatu, manusia ingin mendapatkan kepuasan ya. Nah, kepuasan itu di hati. Cuman kadang-kadang manusia salah dalam mencari kepuasan ya. Ada 3 hal kesalahan dalam mencari kepuasan, dan ada 3 hal insya Allah dapat kepuasan sesungguhnya. Yang pertama, manusia ketika salah mencari kepuasan adalah ketika dia memperturutkan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu, kata Imam Ghazali, seperti meminum air laut. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus, sampai air itu membunuhnya misalnya. Artinya orang yang mengikuti hawa nafsunya itu tidak akan dapat kepuasan ya. Terus ketika dipenuhi terus ingin ya, tidak puas-puas lah istilahnya, tenang. Sampai mungkin kematian datang pada dirinya ya. Yang kedua, kadang manusia ingin dapat kepuasan dengan berharap banyak pada orang lain ya. Terlalu banyak berharap, suami pada istrinya, orang tua pada anaknya, anak pada orang tuanya, seorang bawahan pada atasan, ingin mendapatkan kepuasan gitu ya. Padahal ketika berharap terlalu banyak, bahkan bisa jadi kecewa gitu. Artinya orang lain tidak bisa mendatangkan kepuasan. Dan ada yang ketiga, ada yang beranggapan dapat kepuasan terlalu tergantung pada keadaan ya, kondisi lingkungan atau keadaan. Itu pun tidak bisa. Misalnya ketika kita ingin tidak hujan, kok hujan. Nah, artinya tidak dapat kepuasan dari sekitar, lingkungan sekitarnya. Nah, maka kita dapat kepuasan dengan 3 hal. Ketika apa? Yang pertama, kita dapat kepuasan ketika kita bersungguh-sungguh. Artinya mencurahkan pikiran, mencurahkan tenaga ya untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah itu, pokoknya mah optimalkan ikhtiar kita, sungguh-sungguh. Insya Allah itu dapat kepuasan. Jadi kita sudah sungguh-sungguh mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran. Karena tugas manusia berikhtiar, ya, berikhtiar, berusaha. Hasilnya tergantung, serahkan pada Allah Tuhan. Ketika kita bersungguh-sungguh berikhtiar, mengarahkan tenaga, pikiran, dia dapat kepuasan. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, di jalan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan-jalannya. Dan salah satunya dapat kepuasan. Coba ibu-ibu, bapak-bapak ketika melakukan aktivitas sesuatu dengan sungguh-sungguh, powerful misalnya, maka dia ketika melakukannya akan puas, gitu ya. Yang kedua, ketika sudah bersungguh-sungguh, maka yang kedua kita dapat kepuasan ketika kita bertawakal. Nah, bertawakal artinya ketika sudah sungguh-sungguh mengarahkan tenaga, pikiran, kita serahkan hasilnya kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, perasaan tawakal ini kita puas, ya. Fa'idza azamta fattaqul Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita sudah berazam, bertekad, sudah melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Jadi serahkan. Jadi hasilnya serahkan pada Tuhan, pada Allah, kita dapat kepuasan. Ya. Itu. Jadi bertawakal itu perbuatan hati, dan ketika bertawakal kita dapat kepuasan. Artinya tidak tergantung pada orang lain tadi, lawannya. Kalau bergantung pada orang lain, kecewa. Tapi kalau bergantung pada Allah, serahkan, kita akan puas. Dan yang ketiga, kita dapat kepuasan ketika apa? Ketika kita ridho dengan keputusan, ya. Jadi sudah melakukan, menyerahkan, lalu menerima, itu ridho, menerima keputusan dari Tuhan, dari Allah, ya. Baik buruk kita terima. Yang baiknya kita hadapi dengan syukur, berterima kasih, ya. Kita syukur, ucapkan alhamdulillah, gunakan nikmat itu untuk beribadah juga. Ketika yang hasilnya tidak sesuai, kita bersabar. Nah, itu pun kebaikan. Ajaba lil mu'min kulhum amri khair. Ajaib seorang mukmin itu semua perkara baik baginya. Ketika dia dapat ketidakbaikan, dia bersabar. Ketika dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Artinya syukur dan sabar
itu ridho menerima keputusan dari Tuhan, dari Allah. Jadi kita akan puas ketika ridho ya. Tapi ketika kita mendumel, marah-marah dengan hasil yang kita dapatkan, itulah jadi tidak puas ya. Maka saudaraku semuanya, sekali lagi, untuk mencari kepuasan, sekali lagi, tidak mengikuti hawa nafsu ya, akan menyesal mengikuti hawa nafsu ya. Ingin mencari kepuasan, tidak berharap banyak pada orang, akan kecewa. Untuk mencari kepuasan tidak bergantung pada kondisi keadaan, tapi sekali lagi, mencari kepuasan, mari ketika kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu ya, menggunakan pikiran, tenaga, kita akan dapat kepuasan ketika kita bertawakal, serahkan urusannya pada Allah. Dan kita dapat kepuasan ketika kita ridho dengan keputusan Allah, insya Allah. Semoga kita termasuk orang yang dapat kepuasan. Dan memang dunia bukan untuk mendapatkan kepuasan, dunia untuk bekerja, berjuang dan berjuang. Kepuasan yang sejati adalah nanti di akhirat, ketika manusia memasuki surga Allah, ketika manusia mendapatkan ridho dan surga Allah. Itulah kepuasan yang sejati. Dan orang-orang yang tidak dapat kepuasan, dia akan mendapatkan siksa berupa neraka. Nauzubillah ya. Terima kasih, semoga kita dapat kepuasan dunia dan akhirat ya. Dunia tercapai apa yang kita inginkan, di akhirat kita bersama masuk surga bersama-sama tentunya. Jadi aktivitas dakwah ini saya ingin mengajak masuk surga bersama-sama, salah satunya bukan ikhtiar ya, ikhtiar kita, nanti hasilnya sadar pada Allah. Mungkin demikian. Dari bis kota mengajak untuk bahagia, dan insya Allah naik bis kota tidak macet ya. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata saya yang salah jangan disimpan di dalam hati ya. Kesepian tidak punya kekasih. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.